Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan mulazamah kita untuk mendapatkan keridhaan dan barokah dari Allah. Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita adabul akli wasyurbi, ya, adab makan dan minum dalam Islam. Kemarin kita sudah membahas adab yang kelima, tapi belum selesai, yaitu atasmiyatu qablal akli wasyurbi wa hamidallaha ba'dahuma, yaitu mengucapkan basmalah sebelum makan dan minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Sekarang kita masuk wa idza nasiya indal akli. Tafadhal Ustaz Faizul. Ayas apa? Ayu samallaha. Baik, cukup sampai situ saja. Adab yang selanjutnya wa idza nasiya indal akli ayyusamallaha qabla ta'ami thumma dzakara fi athnaihi fa innahu yaqulu bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Jadi adab makan yaitu kita mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan. Apabila kita makan ternyata kita lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita makan harusnya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, tapi kok kemudian kita lupa menyebut basmalah itu, maka kemudian apa, di tengah-tengah makan kita fa innahu yaqulu bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya, tarik, perhatikan, ya, maka kita mengucapkan apa, bismillah di awal dan akhir aku makan, ya, bismillah di awal dan akhir aku makan. Lama ja'a an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang kalian makan, fal yadhkurismallaha ta'ala, maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna siya ayyudkarasmallaha ta'ala fi awwalihi falyakul bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak makan maka mengucapkan basmalah. Ya, jadi kita mau makan bismillah.
apabila kalian lupa, ya sudah makan karena lauknya sangat enak kan ya, nasi padang, ya, kemudian rendang sapi, wah sudah saking laparnya, wah begitu lezatnya makanan itu, ya kita lupa, wah langsung sikat aja kita makan. Di pertengahan kita ingat, ini kayaknya tadi belum membaca basmalah, maka kemudian apa? Ya mengucapkan Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan akhir aku makan. Ya. Atau Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan akhir aku makan. Kok nggak hafal awaluhu wa akhiruhu? Bismillah awal dan akhir aku makan. Nah, maka kemudian apa? Intinya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya di awal dan akhir kita makan, kalau kemudian kita lupa membaca basmalah. Ya. Wa sunnah fi tasmiyati ayyaqulal akilu. Nah ini. Dan yang sunnah adalah apa? Orang yang makan itu mengucapkan bismillah faqat. Bismillah saja. Dengan menyebut nama Allah saja. Wala yazidu ar-Rahman ar-Rahim, dan tidak ditambah dengan ar-Rahman ar-Rahim. Ya kama dzakara dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, jadi kalau menurut Ibnu Hajar bagaimana? Kalau kita mau makan baca bismillah saja. Tidak perlu ditambah bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tidak usah terlalu mutasyadid lah dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, ada apa Ustaz Adi mau makan bismillahirrahmanirrahim, bid'ah itu Ustaz. Nggak ada ar-Rahman ar-Rahimnya, bismillah saja ya. Kita pakai hadis yang umum saja ya. Maka kullu amalin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar ya. Segala sesuatu yang kemudian apa? Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahalanya ya. Maka boleh ya. Nah, jadi apa? Ini disebut minimal baca bismillah. Ya, mau makan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim kemudian makan. Ya. Kalau tempat kita tambah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku terhadap rizki yang Engkau berikan kepadaku. Allahumma barik lana ya fima razaqtana wa qina adzabannar, dan lindungi ya Allah aku dari api neraka. Bagaimana hukumnya? Mau makan membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, boleh, silahkan. Ya, doa yang bagus itu. Ya. Kenapa? Karena kita meminta keberkahan dari Allah, meminta barokah dari Allah, ya, berlindung dari api neraka, itu kapan saja kita boleh berdoa. Mau tidur kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar juga boleh. Ya. Umum. Ya, kita ambil sesuatu yang umum aja. Ya, ada Ustadz Adi ya mau berhubungan suami istri misalnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kan gitu. Ya, maka kemudian lo maknanya kan bagus juga. Ini rizki dari Allah itu kan, ya. Nah, tapi jangan lupa doa yang kedua, Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana, kan itu. Ya. Nah, jadi ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ya, selagi ada dalil-dalil yang umum kan gitu ya. Jangan kita mempersempit lah masalah-masalah seperti ini. Ya, sehingga kemudian apa? Memang betul di sini disebutkan kalau makan cukup membaca bismillah menurut Ibnu Hajar. Ya, maka minimal bismillah. Tapi tidak usah menyalahkan. Ya, kalau orang mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, wah itu bid'ah, tidak usah. Baik itu. Ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim.
Dan tidak usah kemudian membid'ahkan orang yang berdoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Silakan, selama itu artinya kebaikan maka monggo silakan. Nah, ini. Baik. Maka dalam masalah seperti ini kita ya samahah, kita berlapang dada. Lanjut Ustaz Faizun. Hamidallaha maf'ulun bih. Au yashrabu syurbata. Baik. Wa razaqanihi. Baik, cukup. Nah, ini ya. Jadi apa? Adab yang pertama kalau mau makan membaca basmalah minimal bismillah. Ya, kemudian wa amma hamidallah ba'da ta'ami wasyarabi fa mustahabbun. Adapun membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum hukumnya sunnah. Ya. Jadi apa? Ya, adab kita berdoa setelah makan dan memuji Allah setelah makan dan minum. Maka fa mustahabbun. Lama ja'a an Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang datang dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardha 'anil 'abdi, betul-betul meridhai seorang hamba. Sesungguhnya Allah betul-betul benar-benar meridhai seorang hamba. Ya'kulul aklata, ya, seorang hamba yang memakan makanan, fayahmidahu, kemudian apa? Fayahmidahu 'alaiha, kemudian apa? Hamba tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Aw yashrabul syurbata, atau seseorang yang minum minuman, fayahmidahu 'alaiha, kemudian apa? Orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Allah itu ridha dengan seorang hamba yang setelah makan memuji Allah. Allah itu ridha dengan seorang hamba yang setelah minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pingin diridhoi sama Allah, itu kita apa? Ya memuji Allah setelah makan dan minum. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang kita harapkan kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada kita, ya, memberikan rezeki kepada kita, memberikan minum kepada kita, habis minum kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap hamba tersebut. Wasihul hamdi al-waridati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam adidatun. Dan pujian setelah makan dan minum itu banyak sekali bentuk-bentuk doanya. Ya, jadi apa? Doa setelah makan itu banyak. Ya. Nah, kalau kita hafalnya doa setelah makan apa? Pak Yasir. Alhamdulillah. Ya minimal adalah alhamdulillah. Yang berdasarkan hadis ini tadi. Sesungguhnya Allah ya meridhoi seorang hamba ketika setelah makan memuji Allah. Setelah makan alhamdulillah. Setelah minum alhamdulillah, minimal itu. Ya. Setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Ya. Tapi di sana juga ada doa-doa yang warid. Itu yang disebutkan dalam hadis. Ya. Maka minha annahu kana yaqul. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau setelah makan, setelah minum, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini.
alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, at'amani hadza, yang memberikan kepadaku makanan ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Wa razaqanihi, dan memberikan rizki ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Ya, maka apa, ketika kita mendapatkan makanan, ya perhatikan Qiyas, mana bukunya Qiyas? Ya perhatikan, ya adabnya digunakan, adab majelis, ya sudah kita bahas. Baik ya. Jadi apa? Iya. Doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Ya. Jadi Allah yang memberikan makanan kepada kita. Wa razaqanihi, dan Allah yang memberikan rizki kepada kita. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Artinya kita itu tidak mampu ya mendatangkan makanan yang kita makan. Kita tidak mampu mendatangkan minuman yang kita minum kecuali atas apa? Kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa ya yang setelah makan kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya, kita mengamalkan doa ini, ya setelah makan kita kenyang, ya kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku makanan ini, telah memberikan kepadaku rizkinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka apa? Faidah yang pertama, orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kedua, ya orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, habis makan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya orang yang berilmu, hebatnya seorang muslim yang memiliki ya keilmuan, ya paham dengan agama ini. Ya. Datang bertamu ke rumahnya Rois, kan? Wah, sudah disediakan makanan kambing dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, akhirnya kemudian kita makan, mendapatkan kenikmatan. Sudah mendapatkan enaknya makan, kita memuji Allah, mendapatkan keridhaan Allah, diampuni lagi dosa-dosanya. Ya. Nah, ini maka wajib untuk dihafal ini. Ya, doa setelah makan. Ya. Minimal kalau udah hafal alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Habis makan bakso alhamdulillah. Habis makan mie ayam alhamdulillah. Habis ngopi alhamdulillah. Ya, sudah minimal alhamdulillah. Ya, tapi kalau bisa menggunakan doa ini lebih baik. Wa yaqulu, ya kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda membaca doa ini setelah makan, alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi. Segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ghaira makfiyin, ya, ghaira makfiyin, ya Allah Subhanahu wa ta'ala makfiyin itu tidak butuh terhadap makanan hambanya. Ghaira makfiyin, tidak butuh kepada makanan hambanya, atau Allah itu tidak butuh kepada sesuatu apapun. Jadi Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Wala muwadda', ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin ditinggalkan. Ya, jadi tidak ada ceritanya kemudian apa? Ya ada orang yang kemudian apa? Ya meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya prajurit ya, di langit dan di bumi. Ya manusia itu cuma sedikit sekali.
Ya, kalau kita lihat ya, besarnya bumi ini seberapa sih? Ya. Besaran mana bumi dibanding dengan matahari? Besar matahari berapa kali lipat? 1.000.000 kali lipat. Bumi ini dikalikan 1 juta baru bisa kemudian apa? Menyamai besarnya matahari. Jauh lebih besar matahari. Matahari dibanding langit besar mana? Besar langit. Ya, nggak ada apa-apanya. Matahari kalau dibandingkan langit seperti setitik aja. Bumi kalau dibandingkan matahari, bumi seperti setitik saja. Langit kalau matahari kalau dibandingkan langit, matahari seperti setitik saja. Ya. Bagaimana bumi kalau dibandingkan dengan langit? Wah, itu satu titik yang nggak kelihatan titiknya. Ya, yang nggak kelihatan titiknya. Apalagi manusia yang ada di dalamnya. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih ya, bahwasanya apa? Langit itu ya terdiri dari 7 lapis langit. Ya, terdiri dari 7 lapis langit. Dan tidaklah berjarak arba'u asabi'a. Tidaklah berjarak 4 jari tangan itu kecuali apa? Ya, di langit itu ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa triliun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersujud. Maka kalau seandainya bumi ini hancur semua, terus tidak ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa? Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu tidak akan rugi kalau kemudian apa? Ya, ada orang yang nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak malaikatnya yang lain, makhluk-makhluknya yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian apa? Ya disebutkan wala muwadda'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ditinggalkan. Akan senantiasa ada makhluk-makhluknya yang setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya, kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh ibadah kita. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita. Maka kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah terlalu lebay-lebay banget lah. Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah politik kan. Nah, dulu sampai berdoa ini, kalau si fulan kalah, maka kalian tidak, maka engkau ya Allah tidak akan disembah selama-lamanya. Lebay banget itu. Ya. Ya, padahal kemudian sama-sama muslim juga kan gitu ya. Nah ini. Ya, jadi ya kalau si fulan itu tidak menang, nanti Allah tidak akan disembah lah. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Dan maka wala muwadda', Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ditinggalkan. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh beramal soleh, ya. Toh ketika kita beramal soleh, kebaikannya dikembalikan lagi kepada diri kita. Kita sholat, ya, kita puasa. Nah, itu kemanfaatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh manfaat makhluknya. Perhatikan. Nah, ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah kepada Allah, kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi kepada hambanya, kemudian Allah lipat gandakan balasannya. Luar biasa sekali. Ya, maka apa? Ketika kita makan, ya kita berdoa wala muwadda', ya Allah, ya tidak ada, ya tidak mungkin Allah ini ditinggalkan. Wala mustaghnan anhu rabbuna, ya kemudian apa? Semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari apa? Ketika kita makan saja kita diingatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pahami, ikhwanu fiddin rahimakumullah, isi dari seluruh aktivitas kita adalah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan bismillah dengan menyebut nama Allah. Setelah makan kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian apa? Kita diingatkan lagi, ya ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbuna. Ya Allah,
sesungguhnya apa? Ya, engkau tidak butuh dengan makhlukmu. Engkau tidak akan mungkin ditinggalkan. Dan semua yang ada di alam raya ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang ada di alam raya ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu boleh hilang. Akan tetapi apa? Akidah dan iman kita tidak boleh hilang. Ya, selama iman masih bersama kita, selama kita masih bersama Allah Subhanahu wa taala, ya maka wala tahinu wala tahzanu, tidak perlu kita sedih dan risau. Lanjut Ustaz Faizul. Wasawwaghahu. Allahumma at'amta Nah, maka kemudian doa yang selanjutnya, ini doa yang keberapa ini berarti? Yang ketiga ya. Ya, doa setelah makan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ad'ama wa saqa. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan, yang memberikan minum, wa sawwaghahu, ya, dan menjadikan mudah makanan itu untuk ditelan. Ya, wa sawwaghahu itu apa? Dijadikan mudah makanan itu untuk masuk. Ya, wa ja'ala lahu makhraja, dan menjadikan mudah makanan itu untuk keluar. Masya Allah, sebuah doa yang sangat luar biasa, ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi setelah makan saja kita apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada kita, yang telah memberikan minum kepada kita, wasawwaghahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan makanan itu masuk kepada kita. Contoh, ada makanan ini di depan kita, makanan sudah dihidangkan, kalau kemudian masuknya nggak dimudahkan, kira-kira enak nggak Pak Yasir? Makan bakso apa yang gede di metro Pak Yasir? Ya, bakso apa yang gede itu? Ada yang gede itu di metro pusat itu. Iya, ya, bakso pingpong atau ya, yang enak bakso Sony. Nah, itu ya. Contoh, ada bakso Sony, wah Masya Allah. Ya, tapi mau makan susah masuknya. Nah, coba, repot nggak itu? Ya, makan nyangkut di sini, nggak masuk-masuk. Nah, ini bisa mati orang itu. Ya, karena kemudian apa? Keselak namanya kan? Ya, masuknya coba. Ya. Jadi apa? Dalam hal makan saja Allah mudahkan supaya makanan itu mudah ditelan. Makan ikan lele misalnya, atau ikan gurame, wah Masya Allah, wah, enak lezat. Tahu-tahu ada durinya yang nyangkut di sini, wah itu bisa repot. Ya, itu bisa repot. Ya, maka Allah mudahkan itu masuknya. Ketika sudah masuk, keluarnya sulit, nah itu juga repot juga Pak. Ya, masuknya mudah tapi keluarnya sulit. Ya, coba. Wah, orang makan kan gitu ya, Masya Allah. Ya, ikan gurame sikat, ikan panggang sikat, sate saleh sikat kan gitu ya. Semuanya dimakan, mudah masuknya, tapi keluarnya sulit. Sengsara nggak itu kira-kira? Wah, perutnya gede, akhirnya apa? Nggak bisa kentut, nggak bisa berak. Kalau keluarnya sulit itu, maka apa? Bisa jadi dioperasi itu orang. Ya, bisa dioperasi itu orang. Tapi tidak, wa ja'ala lahu makhraja, setelah Allah mudahkan masuknya, Allah mudahkan keluarnya. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang kita kan nggak mikir segitu kan gitu. Ya, pokoknya ono panganan emplok sikat kan gitu ya. Ya, padahal ya dalam hal makan saja sudah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ya, ketika makan ya kemudian apa? Dimudahkan. Ya, coba kalau kemudian pas masuknya disulitkan oleh Allah, sariawan gitu, wah mau ngunyah itu tidak enak, ya,
mau ngunyah sariawan, lidahnya sariawan. Ya, pas mau ngunyah sakit gigi. Coba bayangkan. Ya, mau merasakan ini, kalau sudah sariawan udah nggak bisa merasakan ini enak atau enggak. Waduh, sakit. Waktu mengunyah giginya sakit. Masuk ke tenggorokan, radang tenggorokan. Waduh. Ya, masuk ke lambung, asam lambung. Ayo coba. Ya. Mau keluar bebelen. Waduh. Apa tahu bebelen? Nggak bisa keluar. Wah, akhirnya apa, nguling-nguling karena kesakitan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Ya, Allah datangkan makanannya. Ya, Allah datangkan minumannya. Dimakan itu mudah masuknya, dimudahkan prosesnya, keluarnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Maka jangan kemudian apa, suka kemudian apa, yang mengejek makanan. Maka Rasul itu kemudian apa, ya kalau dihidangkan makanan Rasulullah senang dimakan, kalau tidak senang maka Rasulullah tinggalkan, tidak pernah diprotes. Ya, tidak pernah diprotes. Lah kenapa kita tidak boleh mengejek makanan yang tidak enak? Ini apa ini? Tias ngomong sama Rizky, apa sayur apa ini? Wah, sayur ini mah nggak enak ini sayur ini. Ya, yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disyukuri. Ya, banyak di luar sana orang-orang yang tidak makan. Ya, kalau di markas Abdullah bin Mubarak ini luar biasa. Makanan terjamin 3 kali sehari. Ya, enak-enak, nggak usah topik makanannya di ABM Ustaz. Alhamdulillah. Yang pernah mondok di luar masuk di ABM kayak Ustaz Hasbul itu kan gitu. Ya, mondok kemana-mana masuk di ABM, alhamdulillah. Anak-anak ABM ini ya langsung masuk ke sini. Ini harusnya dibuang dulu ini ya ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan ya dan keprihatinan kan gitu ya, supaya kemudian apa, mampu bersyukur kan gitu ya. Ini perlu ini Ustaz Azam, mana ya Ustaz Azam ini? Ya perlu diajak tur Ustaz Azam ke pondok-pondok yang susah hidupnya di sana kan gitu ya. Wah, kemudian apa, sana suruh nginep ya 1 minggu, gitu ya. Nah, biar merasakan lauknya seperti apa, makanannya seperti apa kan gitu ya. Ingat dulu ya, kita sekolah di Darul Khair Mukalah itu kalau makan termasuk makanannya enak ya. Pertama kita datang ke sana, kalau pagi itu pakai roti ya, pakai roti. Kalau siang pakai nasi mandi, kemudian nasi kebuli, malam pakai roti ya. Dan kalau siang itu ya pakai nasi apa namanya, kebuli itu lauknya ikan goreng ya. Kenapa? Karena di kota Mukalah dekat ya, jadi apa, ikan tongkol-tongkol itu cuman sisiknya nggak dibuang gitu ya. Orang Yaman itu sudah blantoin gitu aja sudah kan itu. Nah, dari sisiknya itu sudah nggak dibuangin ya. Nah, pakai sambel kan gitu ya sudah ya. Kita dulu pakai sambal terasi ya. Jadi kalau di rumah itu wah, dikirim ke Yaman itu ada pengiriman dulu yaitu dikirim sambal terasi, dan kita pergi ke warung Indonesia beli sambal terasi sasetan itu. Wah, itu sudah enak sekali. Tapi ketika kita datang ke situ tidak enak. Aduh, ini tidak enak. Sampai kemudian kita pergi ke kota Ma'rib. Nah, di sana ada markas Ma'rib. Di sana gratis, tidak bayar. Nah, di sana itu makannya lebih tidak enak. Ya, roti harus giliran kita buat roti dulu, manggangin, ngulenin, ya. Kemudian kalau makan itu sudah nasi sama apa? Ya. Kemudian apa? Tomat, cabai, itu juga nggak pedas-pedas cabai. Kasih air keran, blender, kan gitu ya. Kemudian apa? Ditaruh di atas nasi itu. Untuk makan orang 5. Ya, ketika kita makan ini masya Allah kan gitu ya. Ya, akhirnya kenapa? Karena lapar, enak saja. Belajar kita kemudian lapar, nggak ada makanan di situ. Nah, maka kemudian bahwa ini menjadi sesuatu yang nikmat. Ya, maka kemudian apa? Lauk yang paling nikmat itu adalah apa? Bukan daging goreng, bukan ayam panggang dan lain sebagainya. Lauk yang paling nikmat adalah rasa lapar. Kalau kita lapar apapun enak. Ya. Kalau kita kenyang dikasih sate yang lezat pun enak gak kira-kira? Tidak enak karena kita kenyang.
Ini kalau ada santri-santri yang menolak sayur lauk pauk ini, Ustaz Faizul, buat mereka kelaparan. Supaya kemudian merasakan enaknya lauk pauk itu kan gitu ya. Ini. Akhirnya kemudian apa? Tadinya kita di Mukalla itu biasa saja, kayaknya nggak enak kan itu. Kenapa perbandingannya kita dengan Indonesia? Oh kalau di rumah itu Masya Allah ya kita bisa makan rendang, ya makan ketoprak dan lain sebagainya, ya makan, waduh nggak enak. Kita pergi ke kota Ma'rib ini lebih tidak enak lagi makanannya. Maka kemudian apa, pokoknya kalau habis pulang dari kota Ma'rib, biasanya 4 bulan kita liburan musim panas ya, besok Ramadan malam ini kita datang ke Ma'rib itu 4 bulan, nanti pulang lagi setelah Idul Adha ya. Setelah balik dari kota ini pulang ke Mukalla, maka ya di Mukalla itu menjadi apa, makanan yang paling lezat ketika itu. Nah, kenapa? Karena kemudian apa, kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Maka bahaya juga ini. Nah, di ABM ini dengan menu yang enak-enak kan gitu loh. Nggak bisa jadi nanti kalau sekolah kemana kan gitu ya. Nah, maka ini yang punya cita-cita di Yaman ini. Ustaz, saya pengen belajar ke Yaman. Jangan dikira di Yaman itu enak kan gitu. Ya. Orang itu lihat aja, wah LC, lulusan Yaman kan gitu ya. Padahal di sana hidupnya sengsara pula kita kan gitu. Ya, harus ya apa namanya, berkompromi dengan iklim yang panas, ya berkompromi dengan makanan yang kemudian apa, ya bukan menjadi tabiat kita, ya. Nah, maka kemudian harus dibiasakan, jangan banyak protes. Ustaz ini makannya tidak enak kan ya. Kalau kita terbiasa makan yang tidak enak, kita mendapatkan makanan yang enak akan bersyukur. Tapi kalau kita biasa makan enak, dapat makanan yang tidak enak, kita ya tidak bersyukur, akan mengeluh, oh ini makannya kok tidak enak kan gitu. Nah, besok kalau ada santri yang ngomong makannya tidak enak, sini panggil, suruh menghadap saya Ustaz Faizul, akan kita kirim ya ke pelosok pedalaman sana biar makan rumput ya. Baik. Nah ini, maka kemudian apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqulu Allahumma at'amta wa asqaita. Ya, kemudian apa, berdoa, ya Allah sesungguhnya Engkau yang memberi makan. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau santri Abdullah bin Mubarak semuanya bersyukur. Ya, bersyukur Pak Ustaz. Pokoknya kalau lauknya ayam habis kan gitu ya. Sampai kemudian tidak tersisa. Ya, 1 biji cabai pun habis kan gitu ya. Sampai ibu dapur itu ngeliat, wah ini kalau lauknya ayam ini bisa bersih, ini apa sampai dijilatin ini apa namanya ini ya tempat ya apa namanya lauknya kan gitu. Alhamdulillah itu sudah sesuai dengan sunnah itu kan gitu ya, dan sampai dibersihkan ya. Besok kalau lauknya terong, nah itu, nah ini sudah keluar dari sunnah lagi, sisanya banyak kan itu. Wa asqaita, Engkau yang memberikan minum ya Allah. Wa aknaita, ya Engkau yang memberikan kecukupan, qanaah. Wa hadaita, Engkau yang memberikan petunjuk. Wa ahyaita, Engkau yang menghidupkan. Falillahil hamdu ala ma'ataita, maka segala puji bagi Allah terhadap apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaqulu Allahumma barik lana fihi. Nah, ini doa lebih indah lagi ini, ya. Ini insyaallah ini ya makannya enak-enak terus. Nah itu ya, Allahumma barik lana fihi. Hari ini si Pais dapat jatah terong rebus ya, karena nggak punya Pais, nggak punya minyak, maka berdoa Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah barokah kepada terong rebus ini. Warzuqna khairan minhu, dan berikan aku rizki ya Allah yang lebih baik dari terong ini. Dikabulkan sama Allah. Besok datang tempe gembus, bertahap dulu kan gitu. Bertahap dulu ya, ini sudah digoreng kan gitu ya. Alhamdulillah ada minyaknya ini. Doa lagi, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah aku keberkahan ya di dalam tempe gembus goreng ini. Warzuqna khairan minhu, dan berilah aku rezeki yang lebih baik dari. Dikabulkan sama Allah. Besok dapat tempe apa? Tempe oncom goreng. Ya, gembus oncom kan ya. Nah, doa lagi. Ya Allahumma barik lana fihi.
Ya, ya, maka kemudian apa? Ini jangan dipraktekkan ya ketika ketemu sama istrinya Ustaz tadi kan itu. Ya, ini ya apa namanya bertemu sama istrinya kan gitu ya. Doanya Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minha. Nah, ini kalau istrinya tahu ya habis ini kan. Apa itu doanya tadi? Ya, saya berdoa ini, ya. Karena istri juga seperti makanan ini, rezeki dari Allah, ya. Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkailah ya di dalamnya, warzuqna khairan minha, dan berilah yang lebih baik lagi dari yang ini. Nah, kalau Ustadz Abdul Razak yang doa dikabulkan. Insya Allah dua-duanya baik kan gitu loh. Ya, tapi kalau Pak Yasir, nah ini saya ragu ini. Ya, hanya doa-doa belum dikabulkan ya. Baik. Nah, ini apa doanya? Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan ya di dalam makanan ini. Kemudian apa? Warzuqna khairan minhu, dan berikan aku rezeki yang lebih baik lagi dari ini. Ya, Masya Allah. Lanjut Ustaz Faizun. Sudah Isya belum ini? Belum ya? Lanjut Ustaz Faizun. Samillaha Baik. Adab yang keenam, al-aklu wa syurbu bil yadi yumna. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nah, ini kita mau minum ya bismillah ya, kemudian minum dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Yustahabu indal jumhuril ulama al-aklu wa syurbu bil yamin. Sunnah hukumnya menurut jumhur ulama, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ya, kalau menurut jumhur apa? Sunnah, mustahab. Wa qala ba'duhum yujab. Ya. Yang kedua, wajib hukumnya. Wajib menggunakan tangan kanan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam. Ya, Rasul ini berkata ya kepada anak kecil, ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Kalau kau makan baca bismillah. Wakul biyaminika, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan dari yang dekat-dekat denganmu. Ya, dengan makanan yang dekat denganmu. Maka kemudian apa? Oh, ini ya kul biyaminik, makan, ini fi'il amr. Ya, dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru yadullu 'alal wajibi. Ya, perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Ini menunjukkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Wa lamma ja'a an Jabir ibni Abdillah, juga berdasarkan hadis dari Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu bisyimali, jangan engkau makan dengan tangan kiri. Ya, an-nahyu ya yadullu ala tahrimi. Ya, larangan menunjukkan kepada keharaman. Maka la ta'kulu bisyimal, jangan engkau makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Kenapa? Karena setan makan dengan tangan kiri. Kita lanjutkan sebentar ya. Wa an Salamah ibnu al-Aqu radhiyallahu anhu, dari Salamah ibnu al-Aqu radhiyallahu anhu,
anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Nah, ceritanya ini apa? Suatu hari ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasul dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik. Rasul mengatakan, "Hei fulan, makan dengan tangan kananmu." Qala la astati'u. Aku tidak bisa ya Rasul. Ya. La sata'ta. Engkau tidak bisa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma mana'ahu ilal kibru. Ya, tidak ada yang melarang orang ini menggunakan dengan tangan kanan kecuali apa? Kesombongan. Jadi apa, memang sombong. Ya, makan dengan tangan kiri ya karena kesombongan. Diminta sama Rasul, makan dengan tangan kananmu, nggak bisa ya Rasul, karena kemudian sombong, ya, tidak mau mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Fama rafa'aha ila fihi. Ya. Fama rafa'aha ila fihi. Maka apa? Rafa'aha itu kembali kepada iyad, kembali kepada al-yad. Ya, maka apa? Orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ila fihi, kepada mulutnya. Ya. Jadi apa? Orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Apa itu namanya? Stroke. Ya. Nah, isi mangan tangan kiri. Ya, tangan kiri. Makan pakai tangan kananmu, nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya nggak bisa betul. Ya, kemudian apa? Yang disebutkan dalam hadis ini, fama rafa'a ila fihi, kemudian orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Ya, nah ini, maka kemudian ini menunjukkan makan dengan tangan kanan merupakan kewajiban. Baik, ikhwanu fillah rahimahullah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, adab makan dan minum. Yang kelima adalah membaca basmalah ya sebelum makan dan minum, dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Kemudian yang keenam, ya makan dan minum menggunakan tangan dengan tangan kanan. Ya, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.